Shalom, anak-anak, selamat datang di Chapel Siswa SMP Lentera Harapan Kupang, hari Kamis 26 Agustus 2021. Ibu harap kalian lagi dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum mulai Chapel, pastikan pertama, kamu sudah siapkan Alkitab. Yang kedua, kamu sudah siapkan catatan Chapelmu ataupun notes di HP-mu. Dan yang ketiga, pastikan kamu sudah ada botol minum ya, jadi kamu tidak usah bergerak pindah dari tempat sekarang. Dan yang keempat, pastikan kamu sudah siap hatimu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pastikan fisiknya kamu juga, kamu pastikan posisinya itu baik, karena kita mau menghadap Tuhan dan sambil kita menikmati firman-Nya. Baik anak-anak, kita mendengarkan sebuah pujian, judulnya Kita Harus Membawa Berita dari Kidung Jemaat 426. Ibu putarkan bagi kalian, dan silakan kalian nyanyikan bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik. Hari demi hari Tuhan pelihara kami melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengoreksi hati kami, dan biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid untuk kami bisa memahami akan firman-Mu, dan tangan yang dapat melakukan dan mengerjakan akan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Bapa yang berdosa ini, baik hamba yang berbicara maupun anak-anak yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan membahas ya satu tema yang sebenarnya kalian sudah bahas selama devosi beberapa hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan Ibu ngambil tema, subtema, Ibu sebutnya subtema untuk hari ini saja. Ibu memberikan
subtemanya bagaimana saya dapat menjadi saksi, ya. Oke, kita akan baca perenungan firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ibu sudah tuliskan di sini, kalian juga boleh buka dalam Alkitab kalian. Ibu bacakan bagi kalian ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Kalau ibu hitung ini murid Kristus yang pada saat itu kembali dari peristiwa mereka lihat Yesus terangkat ke surga itu ada 11 orang, ya. Mereka semua itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, jadi ini ya, ingat pemberitaan firman Tuhan ini sekali lagi punya subtema yang ibu berikan, yaitu bagaimana saya dapat menjadi saksi Kristus. Nah, ini tuh tema yang begitu dekat sebenarnya dengan tema sekolah kita tahun ini ya. Kalau kalian masih ingat, Christ we proclaim. Yesuslah yang kami beritakan. Ya, sama juga dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, kita harus membawa berita tentang Kristus ini. Nah, jadi kita mau bahas menurut konteks Kisah Para Rasul ini, apa saja yang murid-murid lakukan ya sebelum mereka menjadi saksi Kristus itu, persiapkan mereka seperti apa. Nah, sebelumnya ibu mau kasih ingat dulu kalian bahwa di hari-hari sebelumnya, kalian pasti ingat ini ya, di hari-hari sebelumnya itu Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji di ayat yang ke-8. Ya, kalau tadi kita baca 12-14, di ayat yang ke-8 itu Tuhan bilang, tetapi kamu akan terima kuasa loh. Ya, kamu, hai murid-murid, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi. Nah, kuasanya itu bukan kuasa seperti superhero Spider-Man yang bisa menempel di mana saja, bukan itu yang dimaksud, tapi ini kuasa yang lebih besar daripada itu, yaitu kita akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada janji di sini, janji yang Tuhan berikan, Kristus sendiri berikan sebelum dia pergi ke surga. Nah, biasanya tuh kalau orang kalau mau pergi, pasti pesannya yang disampaikan kepada yang ditinggalkan itu adalah pesan yang sangat penting, sampai dia tidak mau untuk melewatkannya. Harus diingat seumur hidup. Ya, sekali lagi ya, pesan untuk orang yang mau pergi terus dia titip pesan, itu pasti pesannya sangat penting sekali. Nah, sama juga dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Ini pesan yang begitu penting yang Tuhan berikan kepada murid-murid saat itu, dan juga Tuhan berikan kepada kita yang adalah murid-murid Kristus. Nah, ibu mau bahas dari setiap kata. Di sini Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu, tidak semua orang loh ya Tuhan omong seperti ini. Kamu akan menerima kuasa. Berarti ada pilihan di sini. Ya, sekali lagi ada pilihan. Pilihan. Tuhan memilih orang-orang yang akan menerima kuasa, yang akan Roh Kudus turun ke atasnya, dan Tuhan juga memilih orang-orang yang akan menjadi saksi. Nah, tentu ibu tuh jadi berpikir ya, ketika ibu merenungkan ini, ibu jadi berpikir, kalau tidak semua orang diberikan kuasa, dan tidak semua orang dipanggil untuk menjadi saksi, maka ada orang-orang terpilih itu, kalau kita renungkannya, itu begitu punya privilege atau istimewa, ada keistimewaan di situ. Nah, kalau ibu bertanya nih kepada kalian nih, pernah nggak kalian
pernah atau tidak kalian menjadi orang yang terpilih? Dalam hal apapun, terpilih untuk ikut lomba misalkan, terpilih untuk ikut sebuah kegiatan dari berbagai macam atau sekian banyak orang, kamu yang dipilih. Itu bagaimana rasanya? Ya, ketika ibu merenungkan ini, ibu jadi ingat. Ya, dulu pernah tahun 2016 ya, itu ibu pernah dipilih untuk menjadi perwakilan, jadi dari Indonesia ya. Dalam Indonesia itu dipilih lagi guru-gurunya dari setiap provinsi. Nah, ibu masuknya dari provinsi NTT. Untuk kemana? Untuk kita tuh pergi ke Australia untuk belajar selama 3 minggu. Istilahnya itu kita short term ya. Ada kursus singkat semacam itu tentang bagaimana sistem pendidikan gitu ya. Nah, itu ibu terpilih loh anak-anak dari berbagai atau berjuta-juta orang yang adalah profesinya sebagai seorang guru. Itu secara ibu punya hati, itu pasti ibu ada kebanggaan juga ya. Maksudnya kita bersyukur ya, anugerah Tuhan luar biasa bahwa ada ibu jadi orang yang terpilih itu. Dan kedua, ada tanggung jawab di situ. Tidak bisa saya sebagai perwakilan dari Indonesia, saya ketika sampai di Australia, saya melakukan malah hal-hal yang mencoreng nama baik Indonesia, atau mencoreng nama baik NTT, atau mencoreng nama baik sekolahnya ibu, sekolahnya kalian. Itu tidak bisa kita sembarangan. Karena apa? Kita adalah orang-orang terpilih. Kita mewakili daerah kita mewakili bahkan bangsa kita. Ya. Jadi rasanya jadi orang terpilih menurut ibu ada 2 itu. Pasti kita senang, bangga, tapi yang kedua tanggung jawabnya juga ada. Besar tanggung jawabnya. Nah, di dalam kisah para rasul yang tadi kita baca, yang seperti yang tadi ibu bilang ya, di ayat sebelumnya, Tuhan bilang kepada murid-murid, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tidak semua orang yang dengar tidak semua orang dengar pesan ini. Nah, dan murid-muridnya siapa saja yang menjadi orang terpilih itu pada konteks saat itu adalah ini. Ya, tadi ibu sudah tekankan pada saat membaca. Petrus dan Yohanes, Yakobus, ini adalah ke-11 muridnya Tuhan. Harusnya ada 12 ya, tetapi karena Yudas Iskariot itu sudah bunuh diri ya pada saat itu setelah Yesus mati. Nah, mereka lah yang terpilih. Mereka terpilih untuk menjadi saksi. Nah, menjadi saksi, atau mereka terpilih, kalau di ayat sebelumnya mereka terpilih menerima janji itu, dan janji itu berfokus kepada bagaimana mereka menjadi saksi. Nah, oleh karena itu anak-anak, dari pembacaan konteks ini, ibu merenungkan atau hal pertama yang ibu mau share kepada kalian adalah hal ini. Yesus memilih murid-murid menjadi saksi untuk kematiannya dan saksi juga dalam kebangkitannya dan kenaikannya juga. Ya. Dan ini semua hanya bisa terjadi karena anugerah. Apakah murid-murid ini lebih baik ya daripada orang lain sehingga Tuhan pilih? Kalau kita ingat Petrus itu seorang yang orang Kupang bilang omong besar ya, Petrus nih seorang yang suka omong besar. Terus Yakobus, Yohanes, itu mereka yang memperebutkan bagaimana siapa yang paling terbesar di antara murid-murid. Ya, itu kan sebuah kesombongan ya sebenarnya ya. Mereka mau untuk egois, maunya diri sendiri yang diperhatikan. Nah, itu dosa-dosa loh, dosa-dosa daripada murid-murid sebelumnya. Tapi Tuhan pilih mereka dalam keberdosaan, Tuhan pilih untuk menjadi saksi. Tidak sembarangan, sekali lagi ya, seperti yang tadi cerita ibu, tidak sembarangan ketika kita menjadi orang pilihan. Itu hanya karena anugerah. Ya, dan anugerah itu yang membuat kita bisa menjadi murid Kristus juga. Apa lebihnya kita daripada orang lain? Tidak ada, kita sama-samanya berdosa.
Tetapi ketika anugerah itu datang, maka kita dengan sepenuh hati kita menyadari bahwa saya begitu berdosa, tetapi Tuhan melayakkan saya. Tidak ada satupun yang layak, tidak ada satupun yang cukup baik. Seperti yang tadi contohkan murid-murid Kristus, tidak ada dari mereka yang cukup baik. Tidak ada. Tetapi Tuhan beranugerah kepada mereka. Nah, sehingga poin pertama ya, yang sekali lagi yang tadi mau Ibu jelaskan bahwa Yesus memilih kamu. Siapapun kamu. Kalau Ibu tulis di PPT Ibu ini adalah nama Ibu sendiri. Yesus memilih kamu, Elis, untuk jadi saksi kematiannya, saksi kebangkitannya, dan kenaikannya, dan itu semua itu anugerah saja. Ibu tidak lebih baik daripada kamu. Ibu tidak lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Ibu begitu berdosanya, tetapi Tuhan mau beranugerah memilih ibu menjadi saksi. Ini satu poin yang penting ya. Bagaimana saya bisa menjadi saksi? Pertanyaan atau subtema yang tadi Ibu mau sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menjadi saksi? Yang pertama, sadari bahwa itu hanya karena anugerah. Tuhan pilih kita menjadi saksi itu hanya karena anugerah. Ketika kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus melalui hidup kita, itu pun hanya karena anugerah. Jadi tidak perlu ada kesombongan di dalam diri kita. Ya. Sekali lagi ini poin pertama, bagaimana supaya saya atau kita dapat menjadi saksi Kristus, bisa proklaim, sadari bahwa kita butuh anugerah. Sadari bahwa saya orang berdosa, saya butuh anugerah. Kalau kita tidak pernah menyadari ini, dan kita rasa bahwa saya layak untuk jadi saksi, maka pada saat itulah kita tidak layak. Pada saat itulah Tuhan buang kita. Nah, dan sadarilah bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Dan saat kita tidak sadar akan dosa itu, maka tidak bisa anak-anak. Anugerah itu tidak akan pernah datang kepada kita. Ibu pernah di chapel tahun lalu ya, Ibu ilustrasikan dengan ketika orang memberikan kepada kita uang 10.000 di saat kita punya uang 1 juta. Itu kita anggap biasa saja orang kasih itu duit ya. Tetapi ketika kita tidak punya uang sama sekali, dan itu duit 10.000 itu kita bisa pakai untuk membeli makanan yang kita juga lagi butuhkan, maka itu kita akan berterima kasih ketika kita menerima uang itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh anugerah? Yang kedua, poin yang kedua kita bisa lihat kembali ya di KPR. KPR ini maksudnya Kisah Para Rasul ya, Ibu singkatkan. Pasal pertama ayat yang ke-12. Di situ dikatakan ya bahwa maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, ingat anak-anak, Kisah Para Rasul ini, pasal yang kita baca ini, itu sambungan dari sebelumnya. Kalau kalian ingat di posisi kamu sebelumnya ya. Nah, ini mereka kembali, Rasul itu kembali dari mana? Kembali dari menyaksikan bagaimana Kristus itu naik ke surga. Mereka kembali bukan ke rumah mereka masing-masing. Ketika mereka lihat bagaimana Yesus naik, mereka tidak langsung pulang, ya sudah Tuhan sudah pergi, dadah, tidak ada efeknya dalam hidup saya. Tidak. Tapi ketika mereka lihat itu dengan mata kepala mereka, mereka kembali ke Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Pertanyaannya. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat kisah sebelumnya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, itu dituliskan bahwa, Ibu bacakan ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, Tuhan tidak mau. Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji. Yang demikian kata-katanya telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Jadi Tuhan itu
sebelum kasih janji di ayat yang ke-8, itu Tuhan kasih perintah dulu. Ingat ya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap di Yerusalem. Apapun ceritanya, tetap di Yerusalem. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Yerusalem. Nah, ada apa di Yerusalem sebenarnya? Kalau Ibu lihat ya, Ibu mencari berbagai referensi. Nah, Yerusalem ini titik yang kalian bisa lihat di peta ini ya, peta singkat ini. Yerusalem ini adalah pusat dari 3 benua besar. Pada zaman itu, benua Asia, Afrika, Eropa itu semuanya ketemunya di Yerusalem. Ya, jadi dari timur dan dari barat ketemunya di tengah Yerusalem itu. Gitu. Ya, jadi pusat dari dunia itu pada saat itu ada di Yerusalem. Sehingga Tuhan benar-benar memikirkan itu dengan detail. Ibu waktu mempersiapkan Ibu, ya Tuhan begitu detail dalam mempersiapkan ini. Dalam mempersiapkan bahkan sampai perintah Tuhan. Kenapa Yerusalem? Karena Tuhan mau Injil itu diberitakan dari pusat daripada dunia itu, yaitu di Yerusalem. Sehingga semua orang berkumpul di situ, Injil diberitakan dan Injil itu langsung menyebar ke semua daerah-daerah yang Tuhan izinkan di dunia ini. Ya, bayangkan kalau Tuhan tidak bilang murid-murid tinggal di Yerusalem, maka bisa saja murid-murid kembali ke asal mereka masing-masing, tempat mereka masing-masing. Mereka tidak lagi berkumpul di Yerusalem. Ya, mereka mungkin bisa saja kemana, ke daerah mana. Nah, tapi sebelum mereka menerima janji Roh Kudus itu, yang tadi ya di ayat 8 ya, tetapi Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan mendapatkan kuasa. Itu kata Tuhan ya, itu janji Tuhan. Tapi perintahnya jangan tinggalkan Yerusalem, begitu ya. Yerusalem ini pusat, artinya sebelum kamu jadi saksi, tinggal dulu di Yerusalem. Kristus akan memberikan Roh Kudus itu dari Yerusalem, dari pusat itu. Sehingga ketika Roh Kudus itu turun, orang-orang atau para murid akan memberitakan Kristus dan banyak orang dengar dan banyak orang bisa menyebarkan itu keluar. Itu sama kayak kalian lihat ya, orang biasa kasih ilustrasi ya, dari tengah keluar makin keluar. Begitu. Nah, sehingga kalau kita ingat kembali kenapa Yerusalem? Karena seperti itu. Dan ada tulisan di sini, kembalilah. Nah, kembalilah itu maksudnya apa? Mereka itu menunjukkan ada satu ketaatan. Mereka taat dengan perintah Yesus yang menyatakan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Itu mereka taat sehingga mereka kembali. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada loh. Tuhan Yesus tidak ada, tapi mereka mau kembali ke Yerusalem. Nah, sehingga anak-anak, poin yang kedua yang Ibu mau sampaikan adalah, catat baik-baik ini ya. Bagaimana cara kita untuk dapat menjadi saksi? Ya, Tuhan ingin kamu, atau Ibu selalu bilang diri Ibu ya, Tuhan ingin kamu, Elis, taat sama perintahnya dulu. Sebelum kamu jadi saksi, taat dulu sama perintahnya. Taat dulu sama apa yang Tuhan mau. Atau istilah yang tadi, kalau tadi itu kita dipilihkan anugerah, nah anugerah itu, kerjakan anugerah itu. Taati apa yang Tuhan mau. Begitu ya. Taat dulu. Namanya taat, Ibu sangat senang dengan bahasa Indonesia ya. T-A-A-T. Itu artinya mau dari kiri, dari kanan, kamu mau dibalik itu sama. Artinya bagaimanapun ceritanya, perintahnya Tuhan, betapa sulitnya, taatilah. Bagaimana kamu tahu perintahnya Tuhan? Simple, baca firman. Baca firman, renungkan itu hari demi hari. Renungkan itu dengan sungguh. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Pada saat Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Hormati mereka. Kalau pada saat kamu tahu bahwa Tuhan sangat tidak suka akan kita-kita yang sering berkata bohong, ya, Tuhan bilang, jika ya katakan tidak,
Jika tidak katakan, jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak, selebihnya daripada iblis. Mulut ini pakai untuk katakan kebenaran. Taat, ya taatlah sama perintah Tuhan. Kerjakan anugerahnya. Tuhan bilang jangan malas jadi anak. Ya jangan malas anak-anak. Dengar, hormati orang tuamu. Hormatilah mereka. Sekali lagi ya, kerjakan anugerah. Bagaimana cara kita jadi saksi? Poin kedua, taat perintah. Atau istilah ibu adalah kerjakan anugerah itu dengan taat. Nah, dan yang ayat selanjutnya yang kita mau bahas yaitu ayat yang ke-14 dibilang bahwa seperti ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ingat ini terakhir kali ya kisah tentang Maria Ibu Yesus itu ditulis di Perjanjian Baru. Ini ayat terakhir, setelah itu tidak ada lagi dibahas tentang Maria. Karena memang kita percaya bahwa firman Tuhan berfokus kepada Kristus, bukan kepada Maria. Ya, oke. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa maksud ini? Apa maksudnya dari ayat ini? Nah, mengapa tekun berdoa? Kenapa tidak tekun yang lain? Nah, doa ini sebenarnya adalah bentuk dari kebergantungan kita sama Tuhan. Sekali lagi tadi Ibu bilang, kita mulai dari kita menyadari bahwa kita ini berdosa. Dan ketika kita berdosa, kita butuh anugerah daripada Tuhan. Dan ketika kita sadar akan anugerah itu, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan dalam mengerjakan itu banyak sekali anak-anak cobaan, godaan, kemalasan, hati yang kotor, yang rusak itu. Selama kita hidup di dunia ini, dosa itu terus ada. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, kita perlu bergantung kepada Allah. Nah, bagaimana cara bergantung kepada Allah? Berdoa. Makanya kenapa Tuhan bilang di ayat sebelumnya, di ayat 14 ini dibilang bahwa mereka itu bertekun dengan sehati dan bersama-sama. Apa maksudnya sehati dan bersama-sama? Perlu komunitas yang satu visi, anak-anak. Benar bahwa kita ini bergantung dengan Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu. Tapi ingat juga kita perlu orang lain. Kita perlu komunitas, kita perlu teman-teman kita perlu guru kita perlu konselor kita. Semua itu untuk mendukung akan komunitas di mana visi kita adalah kita mau menyatakan Kristus. Kita mau hidup kita makin hari makin seperti Kristus. Gitu ya. Jadi poin yang ketiga yang mau Ibu sampaikan bahwa bagaimana cara kita menjadi saksi? Yang pertama, Tuhan mau kita atau Tuhan mau kamu, Elis, tekun berdoa. Apa maksudnya tekun berdoa? Itu kita minta anugerah setiap hari. Hari ini bisa saja kita lolos ya dalam godaan untuk tidak nyontek. Hari ini kita lolos, tapi besok belum tentu anak-anak. Besoknya lagi belum tentu. Jadi makanya tiap hari perlu doa, perlu minta anugerah. Dan sekali lagi butuh komunitas, butuh orang-orang yang di sekeliling kita untuk membuat kita makin sadar bahwa kita butuh anugerah. Nah, dan poin yang terakhir adalah Ibu mau kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 8, janji itu ya, sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan bilang bahwa kamu, murid-murid kamu, Elis, kamu kelas 71 sampai kelas 93, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa poin yang tadi belum bahas dari tadi yaitu ini. Terakhir, poinnya adalah Roh Kudus yang memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu minta Roh Kudus. Tidak bisa tidak anak-anak. Ketika kita berdoa setiap hari, minta Roh Kudus, Tuhan, tolong berikanlah saya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Karena berdasarkan kemampuan kita tidak bisa sama sekali. Kita terlalu berdosa untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah, karena itu anak-anak nanti di pertemuan minggu depan ya kita akan bahas lebih dalam
bagaimana ada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu turun, bagaimana kuasa itu nyata. Nah, itu kita akan lihat ketika di minggu-minggu selanjutnya. Sehingga kalau Ibu rangkumkan bagaimana kita menjadi saksi Kristus, yang pertama pasti itu dari anugerah. Tuhan sendiri yang memilih kita, bukan karena kita layak. Sekali lagi ya, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan yang mau. Justru kita berdosa dan Tuhan melayakkan kita. Ketika kita tidak sadar bahwa kita ini butuh anugerah, maka kita tidak akan pernah menjadi saksi Kristus. Sadarlah akan keberdosaan kita. Dan yang kedua, mari kita kerjakan anugerah itu dengan ketaatan. Taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, mohon anugerah itu setiap hari. Doa setiap hari itu sangat penting. Bergabung dengan komunitas itu sangat penting. Dan yang terakhir, hanya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Ya, poin pertama dan poin keempat ini begitu berkaitan. Anugerah itu, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, anak-anak, pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kamu merasa anugerah Tuhan itu penting? Apakah kamu merasa bahwa kamu butuh anugerah? Kalau kamu masih belum merasa butuh anugerah, maka kamu menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Dan yang kedua, bagaimana kamu dapat kerjakan anugerah dalam hidup kamu? Dengan apa? Dengan apa? Baca firman. Doa. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, apakah kamu perlu minta anugerah Tuhan setiap hari? Dan yang terakhir, sudahkah saya mengundang Roh Kudus hidup dalam hidup saya? Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Dan Ibu tutup di dalam doa, sekaligus Ibu menutup akan chapel kita hari ini. Biarlah seluruh kehidupan kita boleh kembali merenungkan, tujuan hidup saya adalah menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana caranya? Hanya anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang begitu berdosa. Kami butuh anugerah Tuhan. Kalau Engkau mau memakai kami menjadi saksi, sungguh anugerah luar biasa. Biarlah kami menyadari anugerah ini dengan kami menjalankan anugerah itu. Dengan kami mau taat akan firman Tuhan. Sekecil apapun ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan kami setiap hari memohon terus akan anugerah Tuhan. Setiap hari perbaharui terus ya Bapa. Dan hati kami yang begitu mudah untuk dibelokkan. Dan biarlah Roh Kudus berikan kami kuasa. Ketika kami berkata-kata, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kami kuasa untuk menyampaikannya ya Bapa. Dan biarlah Injil itu ya Tuhan, anugerah itu boleh terlebih dahulu kami alami di dalam hidup kami, sehingga biarlah hidup kami boleh menjadi saksi Kristus di mana saja Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua firman yang Tuhan berikan. Amin. Demikian anak-anak, chapel kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form ya, form catatan chapel yang sudah dibagikan oleh guru BS kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak.